harapan jam. Tapi perkan sama. Iya. Kemarin nama Bang Adi siapa gitu. Mungkin gini Bu, tadi mendengar dari Sindang Jaya ada harapan, ada pengakuan dari kecamatan ya. Cuman mungkin ini kita kurang silaturahmi Bu. Ya kan, jujur aja, betul nih memang jujur aja saya nggak tahu Tagana kecamatan Jabe yang mana. Lumayan ditambahan. Ayo meureun. Satu aja kecamatan Jabe. Gimana kita mau mengevaluasi, gimana kita mau bersinergi, wow gitu. Jadi ini koreksi buat semua ketua punten. Mau ikut kenal isuk ajak kopi Pak. Nah, makanya begitu ya. Jadi mungkin Bu nanti di sini mau izin khususnya nih Tagana kecamatan Jabe. Kita ketemu di kecamatan. Di antaranya. Tadi Bapak dari Sindang Jaya luar biasa sama semangat. Kisah marahnya ada pesawat kisah. Jadi Pak Ketua Punten kita ada dapat nomor tadi. Nah, kemarin ya orangnya yang mana belum tahu. Jadi mungkin habis ini rekan-rekan dari Tagana kecamatan koordinasi dengan kecamatannya. Ya kan? Niat kita bagus, semuanya juga ingin membantu ya. Cuma kurang silaturahmi. Ya. Justru kita terima kasih dibantu oleh Tagana. Ya kan tadi apalagi mendengar insentifnya cuma 20.000. Oh, luar biasa. Sampai merinding Bapak Ibu dalam ya. Jadi mohon izin nanti rekan-rekan Tagana khususnya kecamatan Jabe dan kecamatan yang lain silakan merapat ke kecamatannya masing-masing. Terus yang Sindang Jaya juga Pak Ustadz Punten yang saya tahu kasih pemberdayanya pensiun. Ya, mungkin sekarang PLT-nya ya tidak apa-apa silaturahmi aja, siapa tahu nanti ada perhatian dari pasangannya datang gitu ya. Mungkin itu aja mungkin kalau ada salah-salah kata warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang teman-teman saya sendiri mereka tanpa perlu kita sampaikan mereka ingin bahwa teman-teman dari KSBI memang ya bahasanya lebih proaktif ketika di suatu bencana mereka selalu hadir. Sedangkan dari teman-teman Tagana Punten saya aja baru tahu Tagana malam ini Pak. Baru tahu Tagana malam ini. Banyak mereka masih dari teman-teman KSBI. Saya tahu, saya mengenal di kecamatan Tulungaga, mereka ada akhirnya. Khususnya dalam menangani masalah yang saya lagi Pak, karena kami juga memiliki keterbatasan. Kami memiliki keterbatasan di kecamatan saya di kecamatan Tulungaga sebagai Kasubdit hanya memiliki 3 staf, 1 pegawai dan 2 penasihat. Terus kami memiliki anggota komisi 9 orang. Kita punya 13 desa. Nah kalau misalkan nanti ada teman-teman Tagana misalkan ada 5 atau 13 desa satu, ini adalah merupakan tenaga ekstra ya, tenaga ekstra untuk menangani khususnya bencana yang terjadi nanti di seluruh kecamatan. Saya rasa seluruh kecamatan tidak bencana pas pasca
teman-teman kasih dan seluruh aparatur kecamatan sangat terbuka, sangat terbuka dan sangat menerima kehadiran teman-teman. Andai kata kita sudah saling mengenal, jadi apa ya, menjadi pengalaman atau yang mengulangi keharmonisan kita adalah tadi kurang kendalanya itu Pak. Kedepannya mudah-mudahan setelah acara ini kita tidak saling kenal, nanti teman-teman tagana bisa soal ke kita ataupun misalkan teman-teman tagana yang di rumah kita ketika ada bencana atau misalkan mau ngopi bareng gitu ya di wilayah nanti silakan. Insya Allah kita semua teman-teman kasih bencana fasilitas terbuka dan menerima dengan senang hati. Karena apapun itu tugas kita yang utama adalah pelayanan untuk masyarakat. Ketika di luar pemerintahan ada teman-teman yang ingin ikut serta untuk melayani masyarakat, maka kami dari pemerintah kecamatan akan sangat memberikan hal yang terbuka lebar dan masyarakat. Mungkin itu, terima kasih rekan-rekan. Harapan kita semua adalah mudah-mudahan di tanggal ini nggak usah ada bencana gitu ya, nggak usah ada bencana, dan kalaupun ada bencana jangan barang-barang amat dan masih bisa tertanggung lagi gitu. Terus satu lagi dulu yang terakhir, tadi Ibu kasih sempat menjelaskan di awal bahwa untuk bencana kita harus ada kategori mandiri gitu ya. Kalau seperti banjir misalkan yang cuma banjir lewat atau banjir kiriman, ini masyarakat tidak mengenal itu banjir sementara atau banjir permanen. Ketika terjadi banjir, maka yang pertama disalahkan itu pasti pemerintah desa. Yang kedua adalah pemerintah desa lalu kecamatan otomatis kita akan meminta bantuan ke dinas sosial dan dinas PPDB. Jadi apabila kita harus memilih atau apa ya bahasanya ya, tidak adil gitu ya, tidak adil terhadap sesama terdampak bencana, ini akan menjadi polemik juga khususnya di wilayah ini. Karena waktu itu tahunya ketika warga kesusahan, maka pemerintah dan pemerintah wajib hadir minimal untuk membantu. Jadi itu yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Identitas dia. Sekarang saya pribadi saja oleh lain belum punya KTA, belum punya surat tugas dan sebagainya. Ya, apalagi tadi dikatakan oleh saudara kami, mitra kita juga yang di kecamatan bahwa belum ada ya, bila kita. Jadi terutama alhamdulillahnya pada saat banjir Bu Lili hadir terus tuh sama saya. Jadi ketika saya menyangka mungkin Bu Lili nanti akan menjawab. Ya, terutama untuk Pak Guru. Karena memang Teluk Naga Sambit sekarang sudah hampir meliputi sampai ke wilayah lontar lebar ya. Titik banjir sudah mulai bertambah. Ya mudah-mudahan bertambah lagi nanti pada akhir kita akan juga. Jadi itu saja ya buat saya untuk tambahannya apa saja. Pertama ketika kita nanti ke kecamatan itu ada data. Karena pada saat itu saya ke sana 2 kali, saya tanyakan anggota saya semuanya pada data Pak. Pak ini anggota saya dari 5 orang di Teluk Naga dan sebagainya. Oh Bapak tagana ya? Besok lagi kita mau orang lain, Bapak tagana ya? Makanya saya bilang barangkali banyak ada data. Saya menangin di toko itu bersama ini. Alhamdulillah, karena udah lanjut lah. Wah, gunung ya. Kalau enggak, tagana. Kabupaten iya, akhirnya percaya juga. Iya, kalau aku mereka yang misalnya Bapak saya sudah diakui. Mudah-mudahan dari kita, dari Buli, dari pihak kecamatan bisa berkontribusi karena memang untuk mendapatkan haknya masyarakat adalah kewajiban kita bersama. Terima kasih. Selamat berbulan. Kalau sekali bencana sosial, kesusahan. Mungkin teman-teman tahu kalau di kami juga ada yang kelompok perdamaian itu untuk khusus untuk bencana sosial. Kebetulan yang menjadi ketuanya adalah orang yang kami waktu itu sudah mengusulkan lumbung sosial untuk daerah-daerah yang jauh jangkauan dari kabupaten. Kami
lumbung sosial yang lokasinya sudah disediakan waktu itu di bekas kecamatan Labuan. Itu untuk mengcover kebutuhan daripada kecamatan Teluk dan Pau Haji. Waktu itu kami sudah mengadakan secara Zoom untuk dunia sosial. Tapi kodarullah ada bencana yang lebih besar menimpa di wilayah Jawa Timur. Jadi semua itu yang tidak masuk pun tidak ada. Nah, itu juga mungkin nanti akan mengulang proposal lagi. Ya itu mungkin ya Pak. Kegiatan evaluasi Tagana itu sebetulnya pertama kali itu sebetulnya ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi antara kami Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dengan para anggota Tagana Kabupaten Tangerang, dan juga menjalinkan silaturahmi antara Tagana dengan kecamatan. Kecamatan di mana tiap kecamatan itu kan ada anggota Tagananya. Nah, kenapa harus dijalin silaturahmi? Karena selama ini kami secara pribadi Dinas Sosial belum terlalu mengenal secara personal orang-orang yang menjadi anggota Tagana. Itu yang pertama. Dari sekian puluh orang anggota Tagana yang sering kami lihat di lapangan ketika banjir, memang sepertinya hanya itu lagi gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami menjembatani untuk mereka bisa bersinergi, dalam hal ini anggota Tagana dengan kecamatan, di mana anggota Tagana yang ada di wilayah kecamatan A harus bisa bersinergi dengan kecamatan tersebut. Karena apa? Ketika ada kejadian di wilayah tersebut, kecamatan itu akan istilahnya akan Tagana akan membantu gitu loh, membantu kecamatan, sebetulnya intinya seperti itu. Jadi harus ada silaturahmi, makanya disinilah. Karena seperti tadi yang kita lihat tadi, ada orang kecamatan yang nggak tahu siapa anggota Tagananya. Ada anggota Tagana yang nggak tahu siapa orang yang harus dihubungi oleh Tagana untuk di kecamatannya. Nah, makanya dengan adanya pertemuan seperti ini diharapkan terjalin silaturahmi dengan tujuan untuk bisa bersinergi dalam pelaksanaan penanganan bencana di wilayah. Ya, itu aja mungkin sebetulnya. Terus untuk prioritas ini Bu, penanganan bencana di Kabupaten Tangerang sendiri di kecamatan mana aja Bu? Untuk proses penanganan semuanya di 29 kecamatan yang terdampak ketika ada bencana. Kami tidak akan memilah-milah. Ketika di suatu kecamatan ada bencana, ya kita tangani semua itu. Yang sering terdapat bencana untuk di tahun 2024 tempoh hari Bu? Biasanya tuh Kosambi, Teluk Naga, Pau Haji. Itu sebetulnya yang paling banyak terjadi. Daerah-daerah Pantura. Nah, untuk musibah sendiri itu apakah hanya banjir aja yang di tahun 2024 Bu? Kebanyakan di Kabupaten Tangerang emang paling banyak itu musibah banjir. Tapi ada juga yang seperti kebakaran, rumah roboh, itu seperti itulah, kebakaran dan rumah roboh seperti itu. Nah, untuk rumah yang kebakaran Bu, seperti apa penanganannya Bu? Kalau untuk rumah yang kebakaran, Iya. Kita minta data ke pelapor, dalam hal ini bisa Tagana, bisa juga kelurahan, bisa juga kecamatan, jumlah korban terdampak. Saya selalu minta by address-nya. Karena bantuan yang akan diberikan akan berbeda ketika kita di situ ada lansia, di kami juga ada untuk makanan lansia. Ketika di situ ada anak, di kami juga ada untuk makanan anak. Terus di kami juga ada pampers, ada kids wear, dan juga ada family kit, ada paket sandang, di samping bahan makanan yang lainnya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada lansia, kami tidak akan memberikan seperti biskuit untuk lansia, atau misalnya kalau misalnya di situ dilihat dari datanya korban itu tidak ada anak-anak, kami pun tidak akan memberikan paket makanan anak.
seperti itu. Selain makanan, bantuan apa aja sih Bu, yang pernah sudah diberikan Dinsos sendiri ke masyarakat yang terdampak? Selain makanan ada paket sandang, ada kasur untuk kebakaran ya. Ya. Ada paket sandang, ada kasur, ada family kit, ada alat dapur, ada tikar gulung. Seperti itu. Oke Bu, makasih Bu. Selamat siang Bu. Sayang kembali.